Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Kalau kita ini punya hati yang baik, pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, saya rindu malam ini kita kembali merenungkan nasihat Tuhan. Ya, berapa banyak Bapak Ibu yang malam ini saudara mau lihat hal yang baik terjadi dalam hidup saudara, katakan amin. Amin. Saudara mau ditolong Tuhan? Yes. Mau diberkati Tuhan? Yes. Bapak Ibu, dalam dunia ini ya, baik itu kita tentunya orang percaya, standar kita adalah pengajaran firman. Tapi saya melihat juga kehidupan di dunia itu mereka juga sepertinya hampir mempelajari beberapa prinsip hidup yang sama dengan Alkitab. Jika kita rindu melihat sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita, kita harus melihat dan kita harus waspada dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, firman mengajar kepada kita bahwa kita harus hati-hati dalam bergaul. Amin. Dengan siapa kita dekat, maka Bapak Ibu itu akan menentukan kehidupan saya dengan saudara. Kalau saudara dekat dengan pribadi yang baik, maka saudara pasti jadi orang baik. Nah, hari ini saya ingin Bapak Ibu betul-betul memastikan supaya saudara ini betul-betul dekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Ya, menolong saya dengan Bapak Ibu, memberikan sesuatu yang baik. Jadi saudara, tidak semua orang yang beribadah, maaf, itu bisa langsung dekat ambek Tuhan. Jangankan ibadah, yang melayani aja belum tentu. Saudara, firman Tuhan itu memberikan satu nubuatan. Saya percaya apa yang dinubuatkan oleh firman ini pasti akan terjadi. Nah, ada satu nubuatan yang dicetuskan Bapak Ibu bahwa nanti satu saat ketika manusia sedang berhadapan di pengadilannya Allah, berhadapan dengan Allah, ada orang-orang yang berkata begini, Tuhan, bukankah saya sudah bernubuat? Coba perhatikan kalimatnya. Dia lagi ngomong sama siapa? Tuhan. Jadi ini tidak ada orang ketiga. Saya baca ayat ini sebuah nubuatan yang akan terjadi. Ini sebenarnya harus menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita semua sebagai orang percaya. Kita harus betul-betul menyimak firman ini dengan baik. Karena kalau saya perhatikan, orang ini dia merasa bahwa dia dipakai Tuhan. Makanya dibilang, bukankah saya sudah bernubuat? Bapak Ibu, nubuatan itu apalagi itu nubuatan yang dia terima dari Tuhan, berarti itu dia punya karunia seorang nabi, kenabian. Dia bisa bernubuat, dia bisa mengutarakan sesuatu apa yang akan terjadi yang Tuhan perdengarkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ini bukan hal yang sepele. Ya, dia kemungkinan besar awal perjalanan hidupnya dipercaya Tuhan. Tapi kenapa sampai akhirnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, betul ya ayatnya? Aku tidak mengenal engkau, hai kamu hamba yang jahat. Bahkan dia sempat mengutarakan kepada Tuhan juga bahwa, bukankah aku sudah mengusir setan, bayangin Bapak Ibu, demi nama Tuhan. Jadi orang ini sempat bernego dengan Tuhan. Mungkin dia sedang diadili dan dia merasa, kenapa saya mendapatkan hal yang seperti ini? Dan dia mulai bernego ya, bilang, Tuhan kenapa? Bukannya aku ini sudah bernubuat demi namamu? Bukankah saya ini sudah mengusir setan demi namamu? Rasa-rasanya orang ini merasa tidak adil terhadap Tuhan gitu. Jadi Tuhan kok gak adil terhadap saya, maksudnya begitu ya. Jadi Bapak Ibu,
Mari kita simak firman Tuhan. Kalau saudara betul-betul berkata, Tuhan, saya mau hidup saya betul-betul dalam kondisi yang baik. Saudara mau hidupnya baik? Saudara harus dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, malam ini coba kita simak dulu satu pengajaran yang cukup penting untuk kita mengerti dan memahami bagaimana cara kita mendekat kepada Tuhan. Mari lihat di dalam Ibrani pasal 10 mulai dari ayat 19. Saya baca dulu ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat 19. Yang siap diberkati katakan amin. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara-saudara, perhatikan, oleh apa katanya? Darah Yesus. Nah, ini kita baru memperingati ya. Ini pengorbanan Tuhan ini. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh apa? Keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ada apa di tempat kudus? Bapak Ibu, tempat kudus tempat Allah hadir. Jadi ayat ini mau kasih tahu saya dengan Bapak Ibu. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Ya, Tuhan sudah berkorban bagi saya dengan saudara. Menjelma menjadi manusia. Berikan nyawanya buat kita. Nah, dampak dari kematian Yesus ternyata itu Bapak Ibu harus paham. Waktu kita ada di dunia ini, ya, maka kita ada akses, ada satu hal yang membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Saudara lihat, darah Yesus itu membuat kita bisa betul-betul masuk ke tempat kudus. Saya perhatikan apa itu arti dari keberanian. Kata keberanian Bapak Ibu dalam bahasa asli ditulisnya paresia. Paresia itu dalam terjemahan, diterjemahkan dalam Alkitab kita LAI itu adalah keberanian. Nah, paresia ini ternyata punya arti kebebasan. Coba sama-sama dengan saya bilang begini, bebas, 2, 3. Jadi ayat ini mau kasih pengertian sama saya dengan Bapak Ibu. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka saudara harus sadar, saudara punya kebebasan untuk dekat dengan Tuhan. Senang Bapak Ibu bisa dekat Tuhan tanpa orang ketiga. Zaman dulu mau ketemu Tuhan, bangsa Israel harus melalui para imam. Setelah itu masuk ke tempat maha kudusnya harus hanya satu orang, yaitu imam besar. Tidak boleh sembarangan orang. Jadi bangsa Israel tidak bisa langsung bicara mbak Tuhan, wah mati saudara. Harus melalui orang ketiga. Nah, kematian Yesus itu sudah melenyapkan orang ketiga. Amin. Saudara, jangan hidup saudara dibodohin. Ya. Jadi Bapak Ibu dan dengar, kalau saudara hari ini bilang, enak ya hamba Tuhan itu. Dia bisa ngobrol sama Tuhan. Dia bisa dengar suara Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada anak mas. Bapak Ibu semua kita diundang oleh Tuhan datang mendekat kepada Tuhan. Amin. Saudara punya akses ayat ini, pegang ini ayat ini. Oleh darah Yesus kita dengan keberanian, paresia, dengan kebebasan, saudara bisa ketemu dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Jangan takut. Jangan bingung. Karena saudara kita bisa ketemu dengan Tuhan bukan karena usaha kita. Tapi karena darah Yesus. Bapak Ibu dengar baik-baik. Coba saudara renungkan. Yang pertama kali dosa jatuh dalam dosa itu siapa? Manusia atau Allah? Kan manusia, betul? Coba. Allah
menciptakan manusia sungguh sangat baik. Dengan kata sungguh sangat baik berarti Allah ciptakan tidak asal. Betul? Allah ciptakan dengan segenap hatinya. Makanya dibilang sungguh sangat baik. Kalau saudara melakukan segala sesuatu dengan hati, dengan cinta, dengan kesungguhan, pasti hasil kerja saudara itu pasti baik. Pasti. Nah bayangkan, penciptaan kita diciptakan oleh Allah itu enggak asal. Jadi ini spesial. Ini mulia Bapak Ibu. Nah terus, di ayat selanjutnya kita belajar di Alkitab. Manusia jatuh dalam dosa. Saudara, kalau biasanya begini. Kalau saudara itu merasa tersakiti dengan seseorang. Kalau ada orang yang saudara sayang banget sama tetangga saudara yang saudara enggak terlalu dekat. Dua-duanya nyakitin saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara. Atau saya pengen tanya deh. Kira-kira menurut saudara lebih sakit hati mana disakiti sama orang yang saudara cinta sampai orang yang saudara enggak kenal? Sama orang yang sudah saudara kasih makan. Saudara sayangi, saudara kerja keras dari pagi sampai malam hanya untuk orang yang saudara cintai. Gak taunya orang yang dicintai itu mengecewakan. Ya, sakit itu. Saudara bisa bayangkan sakit hatinya Tuhan sampai Tuhan itu mengutuk. Untungnya yang dikutuk itu tanah, bukan Adam. Coba kalau Adam yang dikutuk, wah gak karu-karuan saya. Alkitab mencatat maka Allah mengutuk tanah. Tanah dikutuk itu saking ngamuk jengkel Allah. Tapi kita lihat sudah sejengkel itu loh. Allah itu loh bisa nyesel. Dan Allah itu merencanakan sesuatu yang baik. Allah tidak pernah punya rancangan yang jahat. Amin. Biar manusia sudah sejahat itu lebih denger-dengeran sama setan daripada Tuhan. Tapi Tuhan tetap tresno, tetap cinta, tetap sayang. Lalu Tuhan menjelma menjadi manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Tuhan sudah mengerti gak kalau turun ke dunia jadi manusia, nanti manusia akan menolak dan membunuhnya? Kira-kira Tuhan paham gak? Paham dong, karena Dia Maha Tahu, betul? Makanya karena kepahamannya Yesus pernah bernubuat kepada para murid. Pada hari yang ketiga, aku mati tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Oh, Allah Maha Tahu. Coba Bapak Ibu, kan kita kadang-kadang kita begini, kalau Tuhan sudah tahu manusia itu mau jatuh, Tuhan udah tahu tuh kita itu bisa begini, bisa begitu. Kenapa sih Tuhan enggak langsung stop dari awal? Saudara dengar, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk jadi robot atau bonekanya Tuhan. Yang dengar katakan amin. Allah menganggap kita itu spesial. Nah Bapak Ibu dengar, sudah begitu banyak hal yang terjadi. Moro-moro ya darahnya sendiri. Maka Tuhan itu membongkar. Ada satu yang membuat hubungan kita tuh putus sampai Allah memang. Manusia sejak jatuh dalam dosa sudah enggak bisa lagi akrab. Sudah enggak bisa lagi mesra. Enggak bisa intim lagi karena apa? Dosa. Tapi ternyata Tuhan itu pribadi yang luar biasa. Dia punya rencana yang begitu mulia. Rancangan yang besar dikerjakan hanya untuk memulihkan sebuah hubungan. Saudara, apapun yang terjadi dengar baik-baik. Tuhan sayang sama kita. Tuhan berkorban supaya saudara bisa dekat lagi sama Tuhan. Nah, masalahnya Bapak Ibu, coba perhatikan. Paresia yang diterjemahkan dengan keberanian, yang punya arti kebebasan,
ini bukan bebas sesuka hati kita. Tetap kebebasan ini ada di koridornya Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang begini, Tuhan memang mati buat semua manusia. Semua manusia. Betul, Alkitab mencatat Tuhan mati untuk seluruh manusia. Tapi keselamatan dampak dari Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Itu bisa diterima oleh manusia pada waktu dia percaya. Keselamatan hanya ada di dalam siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ayat ini sangat jelas. Oleh darah Yesus, bukan oleh keinginan daging kita. Makanya saudara, ada yang bilang, gak adil ya. Kan banyak orang baik di luar Tuhan Yesus. Masa gak selamat? Bapak Ibu, kita tidak boleh mengambil pengertian dari cara berpikir kita. Karena yang Tuhan lihat, kalau orang ini benar-benar baik, pasti hatinya juga baik. Hati yang baik salah satunya Roh Allah pasti mengendalikannya. Bapak Ibu, hanya Roh Kudus yang bisa membuat mulut manusia mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Dan kenapa ini harus kita pegang? Karena saudara dengar baik-baik. Bapak Ibu, kalau saudara mau lihat hal yang baik, saudara harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan yang saudara dekati itu harus jelas. Amin. Hati-hati. Di dunia ini banyak sekali pribadi yang menganggap dirinya Tuhan. Ya, sampai pada nabi-nabi aja ada nabi palsu. Kalau sampai nabinya palsu, ada enggak Tuhan yang palsu? Oke. Kenapa? Iblis aja ingin menyamai Tuhan. Saudara, malam ini saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu, ya, ayo sing deket ambek Tuhan. Yang deket sama Tuhan. Ini saudara, kita ini anugerah besar loh. Aduh, kita ini benar-benar bersyukur sekali kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena melalui Tuhan Yesus, ayat ini berkata, kita bisa masuk ke ruang kudus. Di mana Tuhan ada? Saudara boleh masuk. Nah sekarang masalahnya begini. Kalau begitu, waktu kita mau masuk, harus bagaimana sikap kita? Bapak Ibu simak baik-baik ayat 22. Ibrani pasal 10 ayat 22 dikatakan demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah. Nah, ini caranya kita masuk. Marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus ikhlas. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud bebas, kebebasan. Karena di sini dikatakan dengan berani. Wah, kita harus berani. Ayo masuk hadirat Tuhan. Ayo berdoa. Nggak usah takut. Ayo dekat sampai Tuhan. Tapi maaf. Tetap kebebasan, keberaniannya ini harus distandarkan dengan caranya Tuhan. Bapak Ibu yang pertama, kalau saudara mau dekat sama Tuhan, tolong dijaga hati saudara. Amin. Kita bisa bangun hubungan dengan manusia, kita bisa dekat dengan seseorang tanpa hati. Bisa. Saudara, manusia itu kan pinter bersandiwara, betul? Di depan bisa bermulut manis, bermuka manis, ya bisa. Aduh om, baik sekali om ini. Di belakang bisa ngomongin macam-macam. Tapi itu kalau saudara membangun hubungan dengan manusia. Untuk saudara bangun hubungan dengan Tuhan, tidak bisa seperti itu.
Karena mata Tuhan itu bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Kalau Bapak Ibu betul-betul mau lihat sebuah kehidupan yang baik, saudara harus dekat dengan Tuhan. Nah, caranya dekat sama Tuhan apa? Dijaga hatinya. Coba bantu saya khotbah, lihat kanan kiri. Coba sambil dilihat mukanya, sambil bilang gini, jaga hati. Ya. Apa saudara sore ini datang, mungkin saudara kemarin rodok ngamuk. Ada yang ngamuk gak dapet THR? Saya kok bingung. Ngamuk-ngamuk ini hanya gara-gara harta. Bapak Ibu jangan mudah emosi. Amin. Saudara jaga hati saudara. Nanti kalau saudara menghadapi mungkin bawahan-bawahan saudara yang kadang-kadang mereka itu suka jengkel bencek orang bilang saudara harus jaga hati saudara. Kalau kita mau dekat dengan siapa? Dengan Tuhan. Bapak Ibu, satu kali ada seorang ibu dia bilang begini, aku ampuni kamu. Ya, dia lagi ngamuk ini sama suaminya. Dia bilang, aku ampuni kamu. Aku bisa nerima kamu karena aku ini lihat Tuhan. Bayangin. Kalau aku gak lihat Tuhan, gak mungkin aku bisa terima kamu. Nah, ini satu pernyataan seorang ibu. Dan waktu saya mendengar, saudara ya, keluhan dari ibu ini. Dia bilang gitu juga kepada saya, Bu Vera. Saya jujur kalau Bu Vera mau betul-betul dengar kejujuran saya sakit hati, saya kecewa. Tapi saya belajar untuk bisa ngampuni dia. Kenapa Bu Vera? Karena saya kepengen diterima Tuhan. Dia hanya mau lihat Tuhan karena dia lihat Tuhan. Karena dia ingat Tuhan. Dia belajar untuk mengampuni. Kenapa? Karena untuk dekat dengan Tuhan tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan. Kok bisa gitu? Bapak Ibu jaga hati kira-kira gampang apa enggak? Saudara keserempet di luar, lagi macet. Saya tadi dari Sidoarjo sore-sore dengan suami. Ini suami saya dilindungi, baru keluar, masuk ke mobil, mobil keluar, buar langsung geledek keras, langsung hujan hujan deras. Saya bilang, oh enak sekali ya. Dia sudah di dalam mobil, sudah gak kehujanan. Bapak Ibu perjalanan cukup macet kanan kiri. Mobil nyerempet sana kanan kiri. Saya bilang hati-hati. Saudara, ketika kita dalam setiap waktu menjalani hidup ini pasti saja ada yang bisa membuat hati kita ini terkontaminasi, bisa sampai enggak tenang lagi hatinya. Kalau saudara hari ini betul-betul ada, kenapa sih kok begini? Ayo Bapak Ibu coba pandang. Ingat dulu gini, aku nih mau deket gak be Tuhan? Aku kepengen gak hidupku itu diberkati? Aku mau gak sakitku ini sembuh? Aku mau gak rumah tanggaku ini diberkati? Nah, kalau saudara mau yang baik harus dekat dengan Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Jaga hati. Amin. Coba tangan kanannya diangkat. Lalu bilang begini, sabar. Ya itu deh. Sabar, amin Bapak Ibu. Pak, kalau ibunya cerewet apa Pak? Sabar. Bu, kalau anak cucunya dikasih tahu mandi, main game terus. Ibu harus belajar ekstra sabar. Ketika keturunan kita, anak-anak kita dalam jalan yang salah, kita nggak sabar, apa yang terjadi? Kita bukannya membimbing mereka, tapi bisa jadi kita akan melukai kehidupan mereka. Karena bagaimanapun juga generasi perlu keteladanan, amin. Perlu figur. Bapak Ibu malam ini mari kita jaga hati kita dengan cara bagaimana hiduplah dalam kasih. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati ya. Coba Bapak Ibu senang lihat hamba Tuhan mukanya mekutut atau senyum. Kalau saudara di sini ada pengkhotbah, saudara-saudara.
babi. Dari awal sampai aduh, saudara pulang langsung rasa ya apa wes di luar di kantor pusing ya, di rumah pusing, datang ke gereja pendeta ngamuk-ngamuk. Saudara, saya percaya malam ini kalau saudara hidup dalam kasih, nanti lihat tubuh saudara sehat. Hari-hari ini banyak bermunculan fenomena-fenomena dan pengertian-pengertian, banyak orang lagi membicarakan bahwa kita ini sebenarnya bisa sehat dengan apa? Dengan cara alami. Oh, kita bersekutu dengan alam. Saya cuma bilang begini, kalau mau sehat cuma aturan Alkitab saja. Yang saya perhatikan ini banyak para dokter mengakuinya. Saya pernah ketemu dokter, dia bukan anak Tuhan, tidak percaya Tuhan Yesus, tapi beliau sempat mengungkapkan di dalam makalah materinya bahwa kalau kita itu bisa bersyukur, kita itu punya hatinya yang baik, semua penyakit pasti bisa teratasi. Bayangin saudara ya. Dan Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Saudara mau sehat? Ditumpangi tangan, dibesrap sama pendeta, dikual-kual. Bisa saja sehat terjadi. Tapi kalau sudah didoakan pulang ke rumah ngamuk-ngamuk lagi, kena lagi tuh penyakitnya. Jadi kalau saudara betul-betul mau ditolong Tuhan, mau diberkati Tuhan, mau dekat sama Tuhan, ayo hiduplah dalam kasih. Setiap detik iblis itu akan selalu menggocok kita. Dari berbagai cara. Iblis itu cari celah. Ya apa caranya supaya kita gak punya hati yang baik. Saudara hati-hati ya. Dari bangun pagi sampai tidur lagi. Iblis sedang bekerja keras untuk merusak hati saudara. Kenapa? Karena iblis tahu. Iblis itu kadang-kadang lebih paham loh Bapak Ibu. Lebih ngerti iblis itu. Makanya salah satu pekerjaan setan dalam hidup manusia bukan penampakan. Kalau penampakan mas saudara itu mah hal sepele banget. Apa yang iblis lakukan kepada kita yang silent, yang dia bekerjanya tanpa kita sadari. Di sini nih cara kita berpikir. Kasih masukan pikiran-pikiran jahat. Ojo didengerin khotbah itu. Semua pendeta ya kayak gitu. Lihat. Hati-hati. Apa pendeta itu bisanya ngomongnya kayak begitu, hati-hati saudara. Saya mau bilang, ada lagi orang yang gak bisa tidur. Saya nih di WhatsApp sama beberapa ibu. Bu Vera, saya gak bisa tidur, doakan saya loh. Kenapa ibu gak bisa tidur? Setiap mau tidur, pikiran saya ini selalu teringat hal-hal yang tidak baik. Nah itu cara setan kerja. Pertama dari cara untuk merusak berpikir kita. Makanya kenapa Tuhan bilang begini, orang yang merenungkan firman siang dan malam, hidupnya pasti berhasil. Kenapa? Karena pikirannya itu dijaga oleh firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ayo malam hari ini, kalau saudara mau dekat, biar hati kita ini benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Ojo nyimpen kesalahan orang. Amin. Saudara merenungkan kesalahan orang, gak akan selesai. Orang itu belum tentu bertobat. Lebih baik saudara saja yang pulihkan hati saudara. Dan lihat Tuhan akan bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah yang terakhir, saudara lihat ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan apa Bapak Ibu? Keyakinan iman yang teguh. Cukup dua hal ini ternyata untuk saudara dekat sama Tuhan. Nanti saudara baca deh ayatnya. Cuma dua hal ini. Jaga hati sama harus punya iman. Kalau Bapak Ibu enggak punya iman, saudara sulit untuk mendekat kepada Tuhan. Iman yang bisa membuat kita bersanding dengan Tuhan. Amin. Keselamatan kita terima karena iman. Nah imannya itu bagaimana? Iman kata Alkitab itu kita dapatkan, iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Jadi saudara mau ditolong Tuhan? Ayo bantu lagi saya kota bilang kanan kiri, dibaca Alkitabnya. Direnungkan, dipraktekan. Itu kalau saudara sudah baca firman
Dibaca, dipahami. Kenapa direnungkan? Supaya kita paham. Setelah dibaca itu direnungkan. Waktu saudara renungkan, saudara enggak paham, cepet tanya. Tanya sama hamba Tuhan. Ini ayat ini saya sudah renung-renungkan, kok enggak ngerti ya? Tanya. Saya senang saudara ditanya sama jemaat, tanya tentang Alkitab. Jangan tanya sama saya merek baju, saya enggak ngerti. Saya bukan penjual baju. Tapi saya ini hamba Tuhan. Jadi kalau tanya, Bu Vera ayat ini artinya apa? Oh saya senang. Saya akan jelaskan. Karena bertahun-tahun saya sekolah Alkitab dengan tujuan supaya saya bisa paham tentang firman. Dan Bapak Ibu, waktu kita sudah merenungkan, mengerti firman itu, kalau saudara paham, saya jamin baru saudara bisa melakukannya. Kita nggak akan bisa jadi pelaku firman Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah paham firman. Dan siapakah yang bisa menyingkapkan rahasia firman Tuhan? Adalah kuasa dari Roh Kudus. Makanya sebelum saudara baca Alkitab, sebelum saudara mendengar firman, ayo minta Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita dan mengendalikan cara berpikir kita. Kalau saudara nggak dikendalikan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Bisa jadi kita jadi penyesat. Kita akan memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab hanya untuk supaya memuaskan kedagingan kita. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dituntun oleh kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara lihat, hanya orang-orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Merekalah yang betul-betul mengerti firman karena dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Saya percaya malam hari ini saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban. Saudara pasti ditolong Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Saya jamin kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Dan yang lebih lagi, Tuhan sayang sama saya dengan saudara. Tuhan juga rindu dekat dengan kita. Waktu kita mendekat dengan Tuhan. Pokoknya seluruh antero kehidupan kita. Sentralnya itu kita deket ambil siapa dulu. Saudara mau sakit, masalah berat, saudara sedang dihakimi, saudara sedang dianiaya. Kita deket ambil siapa dulu. Orang yang dekat dengan kita itu yang akan menentukan apakah kita jadi pemenang atau tidak. Amin. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada satupun perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mengundang hamba-hambanya Maritim Praise and Worship untuk maju ke depan. Saya yakin Bapak Ibu malam ini Tuhan mau mendekat kepada saya dengan saudara. Dan biarlah kita juga mendekat kepada Tuhan dengan cara yang benar. Supaya kita itu seirama dengan Tuhan. Supaya saya dengan saudara benar-benar Tuhan layak berkenan kepada saya dengan saudara. Jagalah hati dan tetaplah jadi pelaku firman. Mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan ini. Supaya saya dengan saudara bisa melihat banyak hal perkara yang ajaib. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu.